seleksi video fighter dengan Joko Anwar untuk Gundala. 2004 gua korban tsunami. Ada benturan di kepala kanan gua. Nah, mungkin ada bekasnya di sini. Bro, fokus. Kurang kontraksi. Deadlift gua bisa sampai 200 lebih. Oh, iya? Peringatan bakar lemak. Nah, orang tahu cuma bakar lemak, malah ada proses bakar kalori, penyesuaian makan terus setelah latihan apa yang dimakan dan sebagainya. Sobat ini kembali lagi ke channel Keliling Gym. Hari ini kita masuk ke dalam sesi ngobrol atau sesi Massive Talk nih. Sesi Massive Talk edisi kedua kita adalah Coach Iam. Halo Coach. Halo bro. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih Coach sekarang Coach? Gua sibuk ngajar, sibuk mengedukasi ilmu gue selama ini ke seluruh penjuru Indonesia ya, apakah dari Aceh, apa daerah-daerah lain dan Asli sebagainya. Aceh kan? Gua asli Aceh. Asli Aceh, tapi udah lama di Jakarta. Udah lama, udah berapa tahun ya? Hampir 5 tahunan begitu. Ya, seperti 5 itu. tahun. Nah, kita senang banget kita bisa ngobrol sama Coach Iam hari ini nih. Bisa diceritain gak sih kok bisa sampai dapat julukan coach itu apa sih awalnya? Karena kan kita tahu latar belakangnya kan emang pernah di Selfit dan lain-lain. Iya betul. Jadi sebelumnya gua orang kantoran juga. Gua pernah kerja di PLN pada saat di Aceh. Sempet. Dan gua pernah main film di Malaysia juga. Ya, nama filmnya Lari Mira, kalau mau nonton di YouTube udah ada. Lari Mira. Yes, 2015. Dan gua dulu cita-citanya di dunia seni. Gua pelukis dan sebagainya. Jadi gua nggak ada kaitan sama olahraga sama sekali dulunya. Oh gitu. Dulunya seperti itu. Jadi awal gua itu menjadi coach, awalnya gua jadi atlet 2015. Awal gua udah menjadi atlet binaraga. Medan. Awalnya di Medan dan sebagainya, sempat Indonesia Open. Ya, pada situ gue belum masuk ke produk. Jadi kayak event-event dari suplemen. Suplemen yang buat event itu sendiri. Body contest. Nah, di Indonesia Open tahun 2000 awal mau masuk 2016 gue masuk Indonesia Open itu di Sawalunto Padang. Oke. Yes, dan gue memenangkan itu. Di situ gue belum dipanggil coach. Jadi gue masih kategorinya jadi atlet. Nah, awal gue menjadi coach itu ketika gue ke Jakarta hijrah, awalnya main film dan gagal. Panjang ya, nggak usah diceritain, gagal jadi Tapi itu seru deh kayaknya. Itu kalau bisa dilihat tuh kayak seru tuh. Coach Iam pernah jadi main film dan gagal. Bener, dan gue pernah masuk seleksi untuk video di seleksi video fighter dengan Joko Anwar untuk Gundala. Wow. Dan Gundala yang kemarin yes. Jadi superhero-nya Indonesia. Yes, gue sempat 2 kali lewat. Setelah itu mungkin ada artis-artis besar yang lebih berkompeten dibanding gue ya, dan gue merasa sementara gue nggak akan nyerah di perfilman. Gue masih ada cita-cita di film dan akhirnya gue hijrah ke gue pikir kayaknya gue pernah jadi atlet, kenapa enggak gue teruskan di dunia olahraga. Nah, akhirnya gue menjerumuskan diri gue ke self-fit pada saat itu. Menjerumuskan? Yes. Kenapa kalau ngomong self-fit dijerumusin kenapa? Ya karena pada saat itu gue nggak ada pilihan kerjaan. Jadi gue ada uang dari main film dulu, gue pernah di PLN, dan akhirnya gue habis duit untuk casting, dan ternyata dunia film itu lumayan kejam ya. Jadi kalau misalnya kita masuk perfilman tuh pasti ada something. Nah, kejamnya kenapa? Mungkin lo tau nggak sih ada produser yang kayak lo ganteng nih, mau nggak sama gue gitu ya? Itu cowok bro. Oke. Ya, dan itu oknum ya, gue nggak bilang semua sih. Akhirnya gue menetapkan diri bahwa kayaknya gue nggak akan lanjut lagi karena uang gue pun sudah habis kan untuk casting sana sini. Dan akhirnya kenapa gue bilang menjerumuskan, karena nggak ada pilihan lain. Uang gue habis pada saat akhirnya itu. Lu masuk self-fit? Masuk self-fit. Dan akhirnya ketika gue masuk self-fit, karena gue dulu memang basic gue atlet juga, gue belajar tentang banyak hal di situ, dan gue ngerasa nggak cocok. Kayak gue keluar bukan karena nggak bisa atau ada jelek di self-fitnya. Self-fit itu sangat bagus sekali. Tapi karena gue merasa ideologi gue itu nggak cocok, dan gue keluar. Di luar gue awalnya jadi PT. Hampir 2 tahun di sana katanya? Hampir 2 tahun. Dan di situ gue mencoba untuk jadi PT freelance awalnya. Akhirnya ketika gue berkarir sambil gue mencoba untuk berprestasi di dunia olahraga, dan bahkan gue ketemu sama salah satu komunitas namanya Strongman. Di situ awalnya gue mulai dipanggil itu coach. Yang lumayan sekarang bisa membesarkan nama. Yes, yang membesarkan nama gue banget. Jadi gue dari olahraganya di binaraganya sendiri dan si Strongman-nya. Akhirnya ketika gue keluar, gue membuat seperti perusahaan kecil gue sendiri namanya IPGI, I Empower Group Indonesia. The Power of Mindset. Yes, dan gue ngajarkan orang untuk bermindset. Karena apa? Karena waktu gue masuk di komunitasnya Strongman itu gue pernah menjuarai yang lawan gue tuh international strongman ya. Jadi ada beberapa negara masuk. Itu ada 60 meter. Udah lihat ya? Di Gorilla kemarin. Nah, itu dia. Nanti sobat bisa lihat vlog kita di Gorilla kan itu banyak banget piagam di sana ya. Betul, banyak piala segala macam.
bisa dilihat. Betul, dan gue mungkin bisa demokan nanti gue balik ban 500 kilo. Nah, kayak gitu. Itu yang membuat gue menjadi coach IAM The Power of Mindset. Jadi gue dikenal dengan orang yang bermindset sangat kuat, membalik alam bawah sadar menjadi alam bawah sadar, ke alam sadar untuk bisa mengeksekusi apapun yang lo mau. Jadi gue pernah menjuari binaraga di Aceh dengan persiapan 2 bulan dengan ngalahin orang yang persiapan setahun binaraga 2018. Padahal kalau misalnya dipikir 500 kilo nggak mungkin banget ya bisa mengangkat gitu. Nggak Kalau kita mungkin secara banget. normal ya. Betul. Makanya awalnya juga gue nggak bisa angkat ban 400 kilo, 400 nih di bawah 500. Yeah. Akhirnya dengan perkembangan mindset yang gue pikir gue lewati temen gue yang lagi angkat ban 400 kilo, kayaknya gampang banget ya. Jadi seiring gue lewatin dia, gue lihat informasinya masuk ke otak gue taruh tas, gue angkat dan itu bisa gue angkat. Ternyata gue memasukkan informasi mudahnya dia angkat untuk bisa gue angkat. Oke, jadi dari awalnya melihat itu kok mudah banget masuk dalam diri, masuk dalam bawah sadar, akhirnya langsung. Dan gue bisa. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin karena gue jamin itu bisa karena ada sains di dalamnya. Nah, gue ngajarkan mereka ada unsur-unsurnya kenapa dibilang sangat mungkin. Yang pertama, olahraga itu menjadi media terapi. Nah, ada rumusnya. Ketika lu fitness, ada 5 rumus yang harus lu betul-betul wajibkan diterapkan ke dunia olahraga atau fitness yang lu lagi jalankan, yaitu nafas, teknik, neuromuskular, dan tempo. Kenapa? Karena olahraga ini bisa menjadi media terapi. Kenapa bisa menjadi media terapi? 5 hal ini bisa masuk ke dalam unsur yang mana ada hipnoterapi, fisioterapi, dan psikologi. Nah, makanya ketika gua ngajarin klien itu dengan 3 hal itu, perubahan dominannya pun itu ada hal juga. Visual, perubahan secara goals-nya dia, otot, mau kurus, fat loss atau mau gedein badan ya, kasarnya. Akhirnya perkembangannya itu menjadi visual, posturnya membaik, psikologinya membaik. Secara psikologi juga membaik. Psikologi membaik. Jadi kalau misalnya ada orang itu mempunyai kepercayaan diri meningkat. Yes, makanya gue ada lagi buat buku. Mungkin gue nggak buru-buru dengan buku gue. Di situ gue akan buat tentang berentrepreneur melalui dunia fitness mania. Kenapa? Lo belajar untuk percaya diri, lo belajar untuk merubah diri. Hal-hal yang gue sebut tadi, lo mulai belajar untuk memberitahukan informasi itu ke orang. Oh, gue berhasil bro. Awalnya lo nggak pede. Ketika lo udah ada perubahan di dalam diri lo mulai pede, mulai ada perubahan, lo kasih informasi itu ke orang. Jadi intinya lo mulai belajar untuk bisa bicara ke orang, berinteraksi, bersosial dengan intonasi yang percaya diri. Nah itu bisa menjadi media entrepreneur yang baik. Ada klien gue yang nggak bisa pull up sekalipun, otaknya menginformasikan ke tubuh dia nggak bisa. Jadi selama ini dia mengedesain tubuhnya untuk jadi nggak bisa. Jadi setiap orang berlatihan sama gue selalu menerapkan 3 hal juga. Pertama kita doa dulu, menurut kepercayaan masing-masing. Itu yang pernah lihat tuh waktu. Yes, akhirnya yang kedua pernapasan netral. Pernapasan netral agar lo membuang hal-hal buruk sebelum lo latihan. Jadi ketika latihan dilakukan. Yes. Jadi setelah doa. Jadi ketika lo latihan lo fokus dengan apa yang lo latih. Yes, tubuh lo menerima dengan apa yang latihan yang gue berikan kepada si klien itu. Selanjutnya stretching berkualitas. Stretching normal. Seperti lo cuman bentuk seperti ini, tangan di tenggangan. Cuman gue lebih memfokuskan secara neuromuskular. Misalnya lo tangannya ke depan, apa yang kena? Ini tricep. Tarik nafas dan buang, rasakan otak ke bagian otot ini maksud. Orang mengenal tubuh dari awal sebelum mulai latihan. Jadi ketika latihan, gue selalu ngajarin klien dan gue menyentuh tubuh yang dimaksud atau misalnya otot yang dimaksud. Bro, fokus, kurang kontraksi. Bro, buang nafas, tekan di ototnya. Nah, ketika orang sudah bisa tubuhnya membentuk tubuh dengan mengenal apa yang dia latih, mengenal apa yang dia ubah dari tubuhnya, ketika saat itu pula dia mengenal dirinya. Nah kayak gitu, makanya gue memberikan orang banyak sekali media agar dia bisa merubah diri lebih baik antara visual, postur, dan psikologi. Merubah secara interaksi sosial, secara komunikasi, dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi gue ngajarin. Itu yang masih jarang ya? Itu yang jarang. Makanya gue kepingin muscle. Yes. Jadi, nah betul sekali. Jadi betul-betul dengan neuromuskular atau muscle connection kita bilang. Dan ketika latihan kita benar, kita menerapkan kualitas otot sehingga ketika kualitas otot membaik, rangka otot kita membaik, tulang kita membaik, dan otomatis secara nggak langsung, secara psikologi kita juga membaik seperti itu teman-teman. Secara otomatis ya? Secara otomatis. Makanya orang nggak paham olahraga cuma angkat berat doang. Contoh gini, banyak sekali kita lihat fitness mania itu yang temperamen ya nggak sih? Yang udah badan besar, temperamen. Gue nggak menyalahkan orang yang berbadan besar. Yang gue salahkan adalah metodenya. Ketika dia olahraga dan timbul sikap yang temperamen atau orang yang salah dengan latihannya. Beban bukan jadi patokan. Beban itu penting. Jadi ketika lo bisa mengeksekusi beban yang paling ringan, contoh nih main bench press ya.
bar kosong itu sebenarnya udah 15 kilo juga kan. Cuma orang selalu bilang nggak kerasa nih. Tambah lagi. Tapi harusnya kalau dengan 15 kilo itu kalau pakai teknik yang bagus, Yes, bisa berbentuk juga badan kan? harusnya. Jadi nanti jadi ketika lo latihan dengan bar kosong, lo latihan dengan 5 rumus gue bilang tadi, nafas, teknik, neuromuskular, ritme, tempo. Ini gue bilangnya dengan artikulasi bahasa yang jelas bahwa hal ini sangat penting. Ketika lo latihan dengan ada unsur teknik, nafas dan masukan neuromuskular, otak ke otot. Jadi lo mengenal otot mana yang lo latih. Nah kayak gitu. Setuju. Jadi setiap otot lo latih Setuju. dengan mengenal otot itu, lo mengenal tubuh lo secara anatomi. Iya. Contoh gitu. Dan juga orang salah kaprah tentang pasangan otot, misalnya main chest, katanya pasang tricep dan sebagainya. Sedangkan pasangannya itu bukan pasangan. Interaksi secara interaksi otot yang ketika lo dorong dengan dada, koordinasinya ke tricep. Harusnya main bicep seperti itu sebagainya. Banyak banget salah kaprah tentang hal-hal itu. Jadi Mendingan kalau sendiri misalnya main chest itu tambahnya apa, bicep. harusnya bicep. Jadi pairingnya ada Yes, bicep. jadi ini bukan kata-kata pasang. Harusnya secara anatomi koordinasi memang tricep. Jadi ini bukan pasangan si chest. Jadi ketika lo mainnya, anggaplah lo main chest benar, nah dorongnya sama tricep bengkak, lo ini lagi tricep, itu bicep kemana ntar tuh? Jadi tricep besar. Oh itu banyak banget. Betul. Jadi Yes. nggak simetris ya? Yes, Itu banyak yang kayak gitu. banget. Jadi membentuk otot kan seni kita bilang. Untuk menyeimbangkan otot juga menyeimbangkan psikologi. Karena ngelatih tubuh adalah sesuai dengan psikologi orang masing-masing. Jadi latihan otot itu bukan karena genetiknya doang, tapi masalah psikologi. Contoh genetiknya bagus, latihannya jelek, sama juga kalah dengan orang yang genetiknya yang jelek. Tapi latihannya bagus seperti hard itu. work di talent ya. Yes, benar sekali. Jadi itu sangat penting sekali teman-teman. Tapi banyak sekarang yang dia mau shortcut karena dia nggak mau lama-lama, akhirnya dia suntik. Nah itu Banyak banget ya gitu. benar. Gua sangat tidak menganjurkan. Gua sebagai atlet, gua nggak munafik, gua memakai. Pada saat 2014 awal gua mulai, gua pakai. Tapi seiring berjalannya ilmu atau sains yang berkembang, gua sangat meminimalisir. Jadi dulunya gua 1 bulan itu bisa seminggu bisa 2 kali suntik. 2018 gua mulai tanding lagi karena sempat ada persiapan untuk ke Asia Binaraga. Jadi ini singkat cerita. Akhirnya karena kondisi gue kecelakaan, gue stop 2 tahun. Akhirnya 2018 gue mulai lagi. Gue latihan itu ada pertandingan 2 bulan lagi dan gue persiapan cuma 2 bulan. Dan gue cuma pakai 3 suntik. Nanti gue akan jelaskan maksud suntik ini seperti apa dan efek baik dan buruknya apa. Akhirnya gue bisa ngalahkan orang yang persiapan setahun suntiknya sudah banyak sekali. Nah kayak Itu gitu. 3 suntik tadi ya. Suntiknya apa tuh? Boleh dijelasin nggak? Suntiknya itu ada beberapa untuk pengering dan penebal. Gue nggak akan bilang secara detail produk ya, karena gue nggak nganjurkan orang untuk bisa memakai itu. Karena gue akan bereksperimen untuk menuju ke natural juga. Jadi ternyata makanya gue nggak menganjurkan ke klien-klien gue, mereka bisa transformasi dalam 10 kali pertemuan tanpa pakai suplemen sekalipun. Bahkan makanan gue suruh untuk diet, tapi badan mereka kering. Kenapa? Ini masalah sains, bro. Ini masalah sains. Nah, Jadi itu yang jarang sebenarnya. Gimana cara kita mentransfer pengetahuan kita kepada klien atau kepada member gym itu susah sebenarnya. Sebenarnya susah kalau kita nggak paham, tapi ketika kita paham sains, seperti gue bilang tadi, ngelatih orang itu sesuai dengan psikologi orang masing-masing. Jadi gue nggak mungkin latih dengan, oh gue latihan kayak gini, berarti lo latihan harus seperti gue nih, persis seperti gue, nggak bisa. Jadi latih orang tuh beda. Makanya kan ada namanya genetik orang, ada endomorf, ectomorf, mesomorf. Itu dibanding itu ada tiga genetik kita bilang. Belum lagi dengan posisi badan orang yang punya penyakit postur kita bilangnya. Untuk kebiasaan orang yang biasa main handphone dan sebagainya, ada bagian skapulanya yang karena terbiasa dengan hal-hal duduk yang nggak benar, akhirnya badan membungkuk, Lama-lama jadi abnormal namanya. Yes, benar. Contoh, lo pernah nggak sih lihat orang yang berdirinya itu ketika dia berdiri kepalanya mendongak? Kalau lo lagi berdiri itu dia mendongak. Yes, kayak gitu. Ada yang begini juga. Yes, ada yang skapulanya masuk banget. Yeah. Itu karena keterbiasaan lo ketika main handphone, lo membesarkan atau lo menarik otot bagian punggung lo untuk masuk ke bagian dada. Jadi otot lo menyesuaikan, rangka lo menyesuaikan sama otot yang terbiasa lo lakukan gitu. Makanya. Nah itu coach Yam sampai situ masih bisa di provide juga, maksudnya Bisa. sampai ngebenerin postur tubuh segala macam bisa. Jadi ketika gua ngelatih klien itu ada 3 hal yang berubah secara drastis. Ya visual, postur, psikologi. Visualnya goalsnya dia, posturnya itu yang tadinya jelek, bungkuk, skoliosis. Lihat ntar ada di testimoni klien-klien gua. Dan psikologi bermasalah dengan interaksinya, dengan yang negatif thinking orang, itu berubah total. Dia mulai bisa bercanda, dia mulai bisa untuk berinteraksi, bertatap mata sama orang, lain sebagainya. Jadi ada hal-hal penting
yang berubah dengan sains-sains tertentu. Makanya gue nggak nganjurkan orang tentang pemakaian si steroid itu tadi. Makanya gue nganjurkan kecuali emang yang menuju kayak kompetisi Yes, gitu. Itu juga harus ada anjuran ya kan? Dan itu ada takarannya, Ada takaran kita bilang. juga. Bahkan sebenarnya pun walaupun gua cita-citanya akan sampai ke tahap natural nantinya. Dan ada proses kan, bahkan yang tadi ya gua pakai secara umum yang pada zaman sekarang itu banyak banget pemakaian steroid itu secara gamblang ya atau sangat Banyak ekstrim. banget. Iya, banyak. Jadi tanda-tandanya itu ketika orang terlalu dominan dengan steroid yang kualitas latihannya tidak terlalu dominan, itu kelihatan ketika latihan selesai dia tanding itu badannya hilang banget. Oh, Kenapa? Karena nggak menyimpan muscle memory di dalam ototnya. Tapi ketika dia memakai, ketika muscle dia memory mendomin- itu ya? yes, Ada muscle memory ya? ada. Makanya ketika latihan yang benar, itu prosesnya itu bisa singkat. Lo bisa bentuk otot secara cepat. Tidak menyia-nyiakan waktu, tidak mubazir waktu. Otot itu bisa berkembang hitungan hari, minggu, bulan, tahun, bisa bro. Jadi nggak ada istilah lo nggak bisa merubah otot. Jadi pernah ada yang bilang bentuk otot bisa hitungan bulan nggak? Ada yang ngejawab, lo bisa ngelihat nggak bentuk bangunan itu dibangun dalam waktu 2 bulan? Mungkin nggak? Di Indonesia nggak ada. Iya. Tapi di Cina Dia bisa. 15 hari bisa bangun gedung, Bro. Jadi ini masalah Rumah sakit. sains dan teknologi Iya. kan. Jadi ini berkembang. Bisa bentuk otot itu bisa hitungan hari, minggu, bulan. Jadi ketika lo latihan, lo disobek otot lo makan bagus, lo tidur, itu ada proses pembangunan sel jaringan tubuh. Nah, seperti itu. Jadi bisa progresnya itu bisa dihitungan hari, minggu, bulan. Jadi gue nggak nganjurkan klien untuk pakai hal gitu. Jadi kan ada namanya sains pengaturan makan sesuai dengan kalori, sesuai dengan protein yang disesuaikan, dengan nutrisi yang disesuaikan. Makanya klien gue nggak gue anjurkan diet, steroid, bahkan diet pun nggak gue suruh. Kayak suplemen whey segala macam BCAA itu juga enggak? Itu enggak. Itu gue suruh gini. Itu tergantung intensitas latihannya. Oh, Ketika latihan lo masih biasa-biasa aja, untuk apa pakai itu? Lo bisa makan pakai tempe. Iya. Lo contoh, ini ilmu juga. Brokoli sama daging proteinnya lebih tinggi brokoli. Tapi ada bagian secara kompleks sisa daging sapi itu lebih besar yang didapati. Walaupun proteinnya lebih tinggi si brokoli tadi itu. Jadi banyak hal yang harus kita pahami bahwa untuk membentuk otot itu nggak sulit. Asalkan tahu secara sains, secara ilmu. Makanya gue belajar sampai ilmu fisiologi, fisioterapi. Gue masukkan unsurnya ke dunia fitness mania itu sangat unik sekali. Tapi itu Sampai penting. situ ya? Sampai situ. Makanya gue ketika ngelatih orang tuh selalu nyentuh. Ada otot yang nggak aktif, ada otot yang aktif. Jadi ada buat orang selalu belajar untuk tenang dan sabar dan fokus. Misalnya dia melatih otot back, nariknya harus sama back. Ototnya gue lihat, fokus nih. Ketika nggak fokus, gue suruh fokus lagi. Ketika udah mulai pegel, gue suruh tenang. Jangan panik, jangan dipercepat, tetap sesuaikan dengan ritme. Makanya tadi ada namanya napas, teknik, neuromuskular, ritme dan tempo. Seperti itu. Makanya kalau lo lihat ada beberapa Kena orang banget tuh lu udah kayak gitu ya. Yoi, jadi gue nggak menyalahkan orang yang pakai steroid, bahkan gue pakai pada saat terakhir 2018 pun gue pakai. Tapi kan dengan satu tujuan yang pasti kayak kontes, kompetisi Benar. kayak gitu. Dan kalau bisa diminimalisir, bro. Kenapa? Makanan pun bisa mencukupi kebutuhan lo. Memang nggak begitu maksimal. Makanya kita butuh eksperimen dan butuh progres untuk yang namanya ke fase natural. Itu cita-cita gue. Walaupun gue di akhir pertandingan 2018 gue masih pakai. Walaupun masih pakai, namun gue mau sangat meminimalisir teman-teman. Nah, Jadi nggak ada yang ngambil. dari kegiatan-kegiatan dan apa yang diberikan Coach Iam ke member, klien, ke masyarakat ya lebih luas. Sebenarnya visinya apa sih, tujuan akhir dari Coach Iam ini ke dalam dunia fitness atau dunia bisnis industri fitness ini seperti apa sih? Tujuannya gue ingin mengedukasi dan memberikan banyak pemahaman dengan masyarakat bahwa olahraga itu nggak hanya sekedar olahraga. Fitness itu nggak hanya sekedar tarik dorong. Yes, olahraga itu nggak hanya keluarin keringat, olahraga itu salah cuman mau kecilin badan doang. Banyak kesalahpahaman orang, misalnya mau kurus, mau diet, yang dikurangin makanannya. Contohnya, padahal harusnya latihannya dikerasin ya? yes, gini, diet itu bukan mengurangin makanan, tapi merubah cara makan. Mau makan normal, makan bulking, atau makannya si diet itu sebenarnya sama aja polanya. Tetap nilainya misalnya 10, 10, 10. Cuman yang diubah adalah cara makannya. Apa yang dimakan pada saat normal, apa yang dimakan pada saat diet. Nah, itu yang ingin gua edukasi ke masyarakat bahwa olahraga nggak hanya sekedar olahraga doang. Jadi banyak didapat. Contoh misalnya kayak gue bilang tadi, lo olahraga apa sih yang lo dapat? Oh, keringatan, bakar lemak. Nah, orang tahu cuma bakar lemak, malah ada proses bakar kalori, penyesuaian makan terus setelah latihan apa yang dimakan dan sebagainya. Jadi banyak salah kaprah di dunia fitness mania. Makanya pengen gue berbagi ke teman-teman bahwa olahraga itu bisa menjadi media terapi, gue ulangin, bisa menjadi media terapi secara visual, postur dan psikologi.
secara goalsnya lo kepingin kurus, gemuk, berotot dan sebagainya, posturnya membaik dan psikologi membaik. Tapi ketika olahraga membuat lo kayak mulai lebih cemas, lebih mudah emosi, berarti ada pertanyaan apakah itu olahraga? Karena olahraga adalah media membuat lo menjadi orang yang lebih positif dengan unsur-unsur dan progres yang baik, prosesnya baik, kayak gitu dan sebagainya. Jadi gua kalau ditanya kesimpulan masih banyak ya Coach Iam yang kayak olahraga lu jadi malah kayak apa ya, acuan gitu, dipacu gitu, lu harus lebih bagus dari dia gitu kan. Iya, betul. Itu jadi apa ya, efek kalau menurut gue ya dalam hal psikologis kan jadi efeknya negatif gitu loh. Betul. Jadi lu nggak menikmati the proses bagaimana lu menuju sana gitu. Yes, benar sekali. Jadi yang penting lu hanya butuh fokus pada diri lu sendiri. Jadi gini, 2004 gua korban tsunami. Gua ada benturan di kepala kanan gua. Nah, mungkin ada bekasnya di sini bro kalau lihat nih. Lihat ya. Oh iya. Jadi gua ada gangguan ingatan, gua lebih paranoid. Gua seperti kasusnya teman gua tadi bilang, lebih parah bahkan. Ketika kalau bicara sama gua, kadang-kadang ngilang. Maksudnya apa? Gua tiba-tiba lupa apa yang gua bicarain. Pas kita lagi ngobrol nih. Iya. Gak ada pemotongan padahal bicara kita. Dan yang kedua, Ini ngomong apa ya gitu ya? iya, jadi gua kayak gua lagi ngomong padahal lu nggak potong, tapi gua kayak gua ngomong apa tadi ya? Yang kedua, ketika lu ngomong di ujung sana, tiba-tiba lihat gua nggak kenal, nggak tahu siapa itu, dan gua kayak apaan sih lihat gua nih bicarain gua apa lain sebagainya, negatif thinking banget. Nah, ada di mana gue kenapa ingin mengedukasi ini, karena ketika berproses pada saat itu gue dibully orang lain sebagainya, jadi gue bersyukur sih ya dengan proses yang gue jalanin untuk menjadi seperti sekarang itu. Ada hal yang lalu yang gue syukurin, yaitu masa lalu gue dibully, abis itu gue pernah jadi korban tsunami dan gue bermasalah dengan ingatan gue, bahkan orang tua gue juga nggak ngerti pada saat itu gimana cara menangin anak yang lagi sakit-sakitan seperti gue gini. Akhirnya gue belajar untuk berteman sama diri gue dengan cara apa sih yang harus gue lakukan. Pada saat itu gue di lingkungan orang yang sangat mempesimiskan diri gue. Alah nggak usah inilah, nggak usah ngelakuin hal yang gue mulai olahraga, mulai jogging, jalan, push up. Masa-masa itu yang buat gue ngubah gimana cara gue biar bisa dihargain orang, bisa diakuin orang. Karena pada saat gue di posisi itu gue dijauhin banyak orang, gue nggak diakuin orang, gue dibully orang, gue dipojokin orang dan sebagainya. Jadi gue kepingin diakuin orang, kepingin betul-betul dikenal orang, kepingin punya teman ngobrol. Nih gue kalau dulu kayak misalnya ngobrol seperti ini, gue senang banget gue ada teman kayak gitu. Zaman dulu gue susah. Karena banget. susah untuk aksi ya. Yes gitu. Nah karena itu karena pendek cerita, gue acukan kata-kata orang yang katanya nggak mungkin gue jadi orang kuat dan sebagainya. Dan sekarang bisa lo lihat, gue bisa angkat deadlift mobil, bisa balik mobil, bisa ngelakuin apa aja. Bahkan lo bayangkan, gue olahraga itu ada 4 yang gue lagi betul-betul dalamin. Bina raga, bodybuilder, strongman, calisthenics, dan lifter. Semuanya itu ya? Yes, jadi gue. Tapi spesialisnya mana sih coach? Kalau dari gue tetap bina raga, bodybuilder. Karena bagi gue ngelatih otot itu sangat baik sekali untuk menghidupkan rangka otot lo menjadi kuat, sehingga lo ngelakuin apapun dengan interaksi lo mengenal otot, jadi lo bisa paham secara anatomi tubuh lo dan lo bisa ngelakuin apa aja. Contoh gue bisa mengaktifkan otot-otot tertentu di dalam tubuh. Gue bisa ring stop atau pull up dengan posisi apapun, gue bisa front lever, bisa banyak hal yang sebagainya. Jadi bodybuilder itu bagi gue media terapi banget untuk lo bisa ngelakuin apapun. Bahkan ketika gue mau masuk lifter, gue ubah form gue bisa tanpa latihan khusus dengan waktu lama. Gue bahkan lo bisa tahu nggak sih, deadlift gue bisa sampai 200 lebih. Oh ya? Yes, tanpa latihan khusus. Bayangkan kalau gue latihan khusus. Mungkin teman-teman di Gorilla gym itu pada tahu, teman-teman gue. Luar biasa. Jadi emang bener-bener pengen semua bidang olahraga ya fisik ya. Yes. Fisik ini karena ada calisthenics, ada crossfit dan lain-lain itu emang mau didalemin ya, dan itu bisa berguna banget ke klien masih. Yes, dan banyak hal. Lo harus tahu ketika lo berinteraksi sama dunia fitness mania, fitness itu bisa menjadi media memperbaiki banyak hal. Contoh, orang nyanyi untuk memperbaiki diafragma, fitness disuruh. Ya nggak sih? Untuk olahraga bola juga gitu sama. Semua media. Zaman sekarang mau lo jadi petinju, lo disuruh fitness. Lo menjadi fighter MMA, lo disuruh fitness. Lo menjadi penyanyi, menjadi dancer lain sebagainya. Jadi fitness ini jangan sampai dikira orang lo fitness terus lo jadi kaku. Nah, ini harus kita ubah, bahwa ketika lo ngelatih di tubuh lo di dunia fitness, itu nggak mengharuskan lo menjadi orang yang kaku. Ya lo tetap bisa melakukan hal tertentu, asal jangan lo cuma latihan alat doang, ngelatih otot doang, membesarkan otot doang tanpa ngelatih fungsional atau ngelatih flexibility atau mobility. Itu penting ya? Itu penting banget. Yes, itu yang harus kita ubah paradigma seperti itu. Jadi harapan Mas Iam dengan dunia fitness, dengan dunia industri fitness ini seperti apa ya ke depannya?
harusnya harus sangat lebih berkembang dan harus sangat diapresiasi oleh pemerintah, bahkan oleh masyarakat sendiri. Jadi apresiasinya ada dua, di masyarakatnya atau pemerintahnya. Jadi pemerintah untuk bisa mendukung apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat industri yang memfasilitasi masyarakat dengan membuka media fitness dan sebagainya. Mungkin pemerintah harus lebih dukung. Olahraga ini bisa menjadi media terapi. Gua akan menekankan masalah terapi ya tadi. Kenapa? Menjadi media ketika lo bisa berindependen pada diri lo sendiri. Yang seperti yang ada gua sebutkan di beberapa sebelumnya tadi. Seperti itu. Jadi itu harapannya. Yes. Sip. Semoga Coach Iam kedepannya sukses dan selalu Bro. bisa memberikan positif vibes ya. Amin, mudah-mudahan. Pada klien, masyarakat, dan bisa masyarakatnya lebih bisa mengenal dunia fitness ini dengan lebih holistik ya. Amin, Yang mudah-mudahan. tadi dikatakan lima hal Rumus, yang ya. bisa rumus 5 hal. Oke. Yes. Coach Iam, thank you banyak nih, Bro, kita udah thank you, boleh bro. ngobrol-ngobrol, dikasih banyak banget wejangan nih. Yes, dan gue juga doakan semoga keliling gym Siap. berkembang. Ini luar biasa teman-teman. Ini sangat-sangat penting ya untuk bisa memperkenalkan atlet-atlet atau tempat-tempat fitness. Jadi kita betul-betul kenal dengan dunia kesehatan lebih berkembang lagi. Makasih banyak Coach Iam. Kalau gitu, akhir kata gue Yoda Sasmita. Dengan gue Coach Iam, the power of mindset. See you and next trip.